Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kemudahan untuk bisa kembali hadir dalam kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Takwir ayat ke-22, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ayat 23 sampai akhir insyaallah taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan kali ini agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Maka luruskanlah niat dalam mempelajari Al-Quran, karena sesungguhnya semua kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengamalkannya namun tatkala niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keikhlasan dalam mengkaji Al-Quran Al-Karim, mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim, dan dengannya semoga kita mendapatkan janji yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Persilahkan untuk membaca ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه بالأفق المبين. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-23 ini, kembali kita ulang sedikit dari apa yang telah kita jelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, dan Jibril alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wasallam sebagai utusan Allah dari kalangan malaikat untuk membawa wahyunya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya menjelaskan tentang 5 sifat yang dimiliki oleh Jibril alaihi salatu wassalam.
yang semuanya menunjukkan akan kemuliaan Jibril, ya, yang semuanya menunjukkan akan keagungan Jibril alaihi salam. Di mana sifat yang pertama adalah karim, ya, sifat yang pertama adalah karim, yakni malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dzu quwwah. Ya, malaikat yang memiliki kekuatan. Kemudian yang ketiga, makin 'inda rabbih. Sifat yang ketiga mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, muta', malaikat yang ditaati oleh para malaikat yang berada di atas langit. Kemudian amin, dipercaya. Ini merupakan 5 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Jibril alaihi salatu wassalam pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian pada ayat ke-22, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan yang dimiliki oleh utusan Allah dari kalangan manusia, yakni Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Jadi di sini Allah SWT menafikan satu celaan yang dinisbatkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan, di antaranya adalah mengatakan bahwa Muhammad adalah majnun, orang gila. Ya, maka Allah SWT membantah tuduhan ini. Allah SWT berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Artinya adalah pujian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah pada ayat-ayat sebelumnya memuji utusan Allah dari kalangan malaikat. Ya, ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, walamma dzakara fadla ar-rasulil malaki alladhi jaa bil Qur'an dzakara fadla ar-rasulil bashari alladhi nazala alaihi al-Qur'an. Ya, Al-Imam Sa'di berkata, setelah Allah SWT menyebutkan keutamaan utusan Allah dari kalangan malaikat yang membawa wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya Allah SWT menyebutkan keutamaan utusan Allah dari kalangan manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ya, maka ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Ini adalah pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi dalam bentuk bantahan atas tuduhan yang tidak benar yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy terhadap diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau adalah, kata Imam Sa'di, bal huwa akmalun nasi aklan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akalnya, ya, dan paling cemerlang pendapatnya, dan yang paling fasih bahasanya. Dan ini terbukti dalam sejarah. Ya, lihatlah bagaimana sikap, ya, orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW sebelum beliau mengemban amanah dakwah Islam. Ya, bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi, bagaimana penghormatan mereka kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaan yang mereka berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti dalam catatan sejarah. Ya, silahkan baca bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berhasil menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy yang hampir pada waktu itu terjadi pertumpahan darah di kalangan mereka, yang tatkala mereka berselisih pendapat di saat merenovasi Ka'bah, berselisih pendapat siapakah kabilah yang berhak untuk mengembalikan Al-Hajarul Aswad ke posisinya semula. Ya, sampai hampir terjadi pertumpahan darah di kalangan mereka, namun biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melalui kecerdasan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cemerlangnya pendapat beliau alaihi salatu wasallam, akhirnya beliau melakukan satu tindakan yang menghilangkan perselisihan itu secara total. Ya, sampai mereka mengatakan hadzal amin, ini adalah orang yang terpercaya, kami ridha dengan keputusannya. Ya, ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Ya, ini alhamdulillah telah kita jelaskan pada
pertemuan yang lalu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 23, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihatnya. Ya, dia yakni Muhammad telah melihatnya. Ya, yang dimaksud dengan melihatnya di sini adalah melihat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, berarti artinya ya bahwa sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril bil ufuqil mubin. Ya, di ufuk yang terang, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala berkata, ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin. Ya, maksud ayat yang mulia ini adalah bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam di ufuk yang terang. Ya, melihat Jibril alaihi salam di ufuk yang terang. Ya, dan yang dimaksud dengan melihat Jibril alaihi salatu wasalam maksudnya adalah melihat Jibril dalam bentuk rupa aslinya. Ya, dalam bentuk rupa aslinya. Artinya Jibril alaihi salatu wasalam diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana kita maklumi, ia memiliki situmi'at janah, ya, memiliki 600 sayap, ya, sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beliau diciptakan oleh Allah SWT memiliki 600 sayap. Ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, ya, bagaimana besarnya Jibril, bagaimana keunikan daripada penciptaan malaikat yang sangat mulia, malaikat yang sangat kuat, malaikat yang sangat dekat dengan Allah, malaikat yang sangat ditaati oleh para malaikat di atas langit sana. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salatu wasallam di ufuk yang terang. Artinya melihatnya dalam ciptaan aslinya. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menjelaskan ayat yang mulia ini sebagai tambahan daripada tafsir, menjelaskan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salatu wasallam dalam rupa aslinya sebanyak 2 kali. Ya, selainnya Nabi bertemu dengan Jibril, Nabi melihat Jibril alaihi salatu wasallam tidak dalam rupa aslinya. Ya, seperti kita ketahui bahwa Jibril alaihi salatu wassalam datang menyerupai seorang lelaki, ya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Banyak hadis yang menceritakan, ya, di antaranya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Beliau datang dalam bentuk rupa seorang lelaki yang memakai baju putih, kemudian memiliki rambut yang sangat bersih, ya, kemudian bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat dan seterusnya. Ya, jadi beliau datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang lelaki. Bahkan suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan seorang lelaki, kemudian setelah lelaki ini pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah satu di antara istrinya, "Tahukah engkau siapa yang tadi berbicara dengan aku?" Maka sang istri mengatakan beliau adalah Dihya al-Kalbi. Ya, Dihya al-Kalbi, ini seorang sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan bukan, beliau adalah Jibril alaihi salam. Ya, jadi sering Nabi SAW bertemu dengan Jibril, sering Nabi SAW melihat Jibril alaihi salatu wassalam di saat beliau masih hidup dalam kondisi menyerupai seorang lelaki. Akan tetapi melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril dalam rupa aslinya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan itu terjadi 2 kali. Ya, terjadi 2 kali. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 5 sampai 10. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha." Ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang pertama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, memiliki 600 sayap.
yang menutupi ufuk, ya, menutupi ufuk. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Najm ayat yang kelima sampai ayat 10, "Allamahu syadidul quwa," yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. "Dzu mirratin fastawa," yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, kata Allah. Ya, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, ya, kemudian ia mendekat lalu bertambah dekat lagi, kata Allah, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah ia dekat dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Ya. Kemudian fa'auha ila abdihi ma'auha, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Ini, ya, kesempatan pertama yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kala itu melihat, ya, wujud asli Jibril alaihi assalatu wassalam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan kesempatan yang kedua. Ya, kesempatan yang kedua tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Jibril dalam wujud aslinya. yakni saat Nabi kita yang mulia SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yakni tatkala beliau sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit, dan di sanalah Nabi kita yang mulia SAW melihat untuk kedua kalinya wujud asli daripada Jibril alaihi assalatu wassalam. Dan ini juga difirmankan oleh Allah, kata Imam Ibnu Katsir, pada surat yang sama, yakni surat An-Najm ayat 13 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat yang sama menjelaskan kepada kita, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya untuk yang kedua kalinya. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu, kata Allah, dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yakni selain yang pertama yang telah kita bacakan di atas. Inda sidratil muntaha, kapan? Yaitu di sidratil muntaha. Ya, di mana dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam malam itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, ya, dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk melanjutkan perjalanan yang disebut dengan Mi'raj, ya, perjalanan menaiki langit pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh, kemudian sampai di Sidratul Muntaha. Ya, di sanalah kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salatu wasallam untuk yang kedua kalinya dalam rupanya yang asli. Ya, inda Sidratil Muntaha, kata Allah, yaitu di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga sebagai tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wallahu taala a'lam bahwa apa yang difirmankan oleh Allah, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang, ini adalah yang pertama kali Nabi melihat Jibril dalam wujud aslinya. Kapan itu? Yakni tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW melihat Jibril di satu tempat di kota Makkah Al-Mukarramah di dekat Gua Hira, ya, di dekat Gua Hira. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah wahyu yang kedua, yakni beberapa ayat yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Muddathir. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli sejarah bahwa setelah turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian berharap wahyu yang kedua itu turun. Akan tapi wahyu yang kedua tidak kunjung turun sampai beberapa waktu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai
memiliki kerinduan agar wahyu itu kembali disampaikan kepada beliau sebagaimana wahyu pertama disampaikan kepada beliau di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Maka tatkala Nabi SAW sedang berjalan, ya, sedang berjalan di dekat Gua Hira, ya, di tempat yang namanya Butha, Nabi kita yang mulia SAW mendengar suara seruan dari atas. Ya Muhammad. Maka Nabi SAW melihat ke atas. Dia melihat ke arah langit. Kemudian Nabi SAW melihat Jibril alaihi salatu wassalam sedang duduk berada di antara langit dan bumi, dan Nabi SAW saat itu melihat wujud asli daripada Jibril alaihi salatu wassalam, maka beliau pun terjatuh, kemudian beliau lari kembali ke rumah beliau alaihi salatu wassalam, kemudian meminta untuk diselimuti oleh sang istri Khadijah radhiyallahu taala anha, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya, jadi ini adalah waktu yang pertama, ya, tatkala Nabi kita yang mulia SAW melihat Jibril alaihi salatu wasalam untuk yang pertama kalinya. Adapun yang kedua, sebagaimana telah kita jelaskan dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang kedua adalah di malam Isra dan Mi'raj, yakni tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidrati Al-Muntaha. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir enggan untuk menerangkan yang gaib. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 24 dari surat yang mulia ini, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Dan dia, yakni Muhammad Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Ya, bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Ya. Di mana para ulama menjelaskan bahwa sebagian qiraah yang mutawatir dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan salah satu di antara qiraah sab'ah, 7 qiraah yang mutawatir dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebahagian membacanya bukan dengan huruf dhad, akan tapi dengan huruf za. Ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan kedua-duanya qiraah yang sahih. Ya, kedua-duanya qiraah yang sahih. Akan tapi yang kita ingin jelaskan di sini adalah tatkala dibaca dengan dhanin sebagaimana yang ada dalam mushaf kita, mushaf Utsmani, ya, dan tatkala dibaca dengan dhanin maka ia memiliki satu arti yang berbeda tatkala ia dibaca dengan menggunakan huruf za, bidhanin, memiliki arti yang lain, dan kedua-duanya benar. Ya, kedua-duanya benar. Maka yang ada dalam terjemahan adalah arti daripada kalimat dhanin, ya, di mana wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil. Jadi arti dhanin itu bakhil, kikir, ya, untuk menerangkan yang gaib. Namun jika seandainya bacaannya dengan huruf za, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, maka yang dimaksud dengan zanin di sini adalah muttaham, yakni tertuduh, ya, tidak dipercaya. Dan kedua qiraah ini benar. Ya, kedua qiraah ini benar. Kedua bacaan ini benar. Karenanya kita lihat Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tatkala mentafsirkan ayat ke-24 dari surat Takwir ini, beliau menjelaskan kedua-duanya. Ya, beliau menjelaskan kedua makna ini, imma bakhil atau muttaham. Ya, bakhil, kikir, pelit, atau muttaham, yakni tertuduh, orang yang tidak amanah. Ya, maka beliau berkata, Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, ay wa ma huwa ala ma auhahu Allahu ilaihi bimuttahamin.
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang tertuduh atas apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Artinya beliau tidak menambah sedikit pun dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Tidak ada penambahan dari beliau. Apa yang Allah sampaikan, itu yang beliau sampaikan. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam, itu yang beliau sampaikan. Tidak ada penambahan sama sekali dari beliau alaihi salatu wassalam. Au yungkisu, ya, atau juga beliau tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi tidak ada penambahan dari beliau pribadi dan tidak ada pengurangan dari beliau pribadi dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan au yaktum ba'dha. Ya, beliau juga tidak menyembunyikan apapun yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, ini jika seandainya dibaca dengan huruf za, bizanin. Ya, beliau tidak pernah menambah, beliau tidak pernah mengurangi, bahkan beliau tidak ada menyembunyikan sedikit pun dari wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Ya, karenanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan, khususnya tatkala kita mentafsirkan awal dari surat sebelumnya, ini surat Abasa, sebelum surat At-Takwir, surat Abasa. Ya, di mana di sana kita singgung perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tatkala Aisyah mengomentari firman Allah SWT yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ya. Di mana dalam surat Al-Ahzab ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebagian ayatnya, ya, diawali dengan firman-Nya falamma qada zaidum minha watara. Kemudian di antara ayat ini Allah SWT berfirman, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Sedang kamu menyembunyikan, kata Allah, di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak engkau takut kepadanya. Ini teguran Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia SAW di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Aisyah mengatakan, "Lau katama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mimma uhiya ilaihi min kitabillah, lakatama hadhihi." Ya, jika seandainya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada menyembunyikan, ya, sesuatu dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau dari Al-Quran, maka yang akan beliau sembunyikan adalah firman Allah ini. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu sesuatu yang Allah pasti akan menyatakannya. Wa takhshan nas, dan engkau takut kepada manusia, ya, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jika ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah terkait dengan teguran Allah kepada Nabi itu adalah ayat yang akan disembunyikan oleh beliau. Akan tapi semuanya disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW, tidak ada ditambah sedikit pun oleh beliau, tidak ada yang dikurangi, ya, bahkan tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bal huwa sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Sa'di, aminu ahli samai wa ahli al-ard. Beliau adalah seorang hamba yang dipercaya oleh penduduk langit, ya, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipercaya oleh seluruh penduduk bumi. Ya, sehingga beliau menyampaikan risalah ini dengan sangat sempurna. Jadi ini tafsir yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yakni muttaham. Ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, yakni bimuttaham. Jadi beliau bukanlah orang yang tertuduh, ya, menambahi atau mengurangi atau menyembunyikan wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan tafsir beliau, dan ini adalah tafsir yang kedua tatkala dibaca sebagaimana yang ada di mushaf kita dan terjemahan yang tadi sudah kita terjemahkan. Ya, bidhanin dengan huruf dhad yang artinya bakhil. Beliau mengatakan, maka beliau alaihi salatu wassalam tidaklah bakhil terhadap apa yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, artinya tatkala beliau memberikan nasihat,
menyampaikan wahyu, beliau sampaikan kepada orang kaya, beliau sampaikan kepada orang miskin, beliau sampaikan kepada seorang pemimpin maupun kepada masyarakat biasa, beliau sampaikan kepada lelaki, beliau sampaikan kepada wanita, beliau sampaikan kepada orang yang tinggal di kota, beliau sampaikan kepada orang yang tinggal di pedesaan, beliau sampaikan semuanya. Tidak melihat apakah dia dari kalangan orang yang terhormat atau tidak, orang yang punya harta atau tidak, semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sampaikan. Nasihat itu, arahan itu, bimbingan itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua kalangan. Maka ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala apabila dibaca dengan menggunakan huruf dhad. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Yang bakhil menerangkan yang gaib. Artinya semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam ini disampaikan kepada semua kalangan. Kepada semua kalangan. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-25. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang rajim, yakni yang terkutuk. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, "Lamma dzakara jalalata kitabihi wa fadlahu bi dzikri ar-rasulainil karimain alladzaini wasala ila an-nas ala aydihima wa athna Allahu alaihima bima athna dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi." Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan daripada Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan menyebutkan kemuliaan, keutamaan dua utusan Allah yang mulia, yang melalui perantara mereka berdua Al-Qur'an ini sampai kepada manusia. Itu siapa? Jibril alaihi salatu wasallam dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Allah SWT menyebutkan kemuliaan Jibril dengan 5 sifat yang tadi sempat kita ulang di awal pembahasan, kemudian Allah SWT menyebutkan kemuliaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga kita ulang di awal pembahasan, tidaklah Allah menyebutkan kemuliaan dari dua utusan Allah ini, dari kalangan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dari kalangan manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menyebutkan dua utusan yang mulia ini, kemuliaan-kemuliaan yang keduanya miliki, kecuali yang diinginkan oleh Allah adalah keagungan kecuali yang diinginkan oleh Allah adalah untuk menegaskan keagungan dan kemuliaan kitab suci Al-Quran, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia, sehingga kitab yang sangat mulia ini disampaikan oleh Allah kepada malaikat yang paling mulia. Kemudian kitab yang sangat mulia ini, yakni Al-Quran, diterima oleh Nabi yang sangat mulia. Jadi utusan dari malaikat adalah malaikat yang paling mulia, utusan dari kalangan manusia adalah Rasul dan Nabi yang paling mulia, yakni Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan tidaklah Allah SWT menyebutkan kemuliaan dua utusan ini kecuali hendak menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menegaskan dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqihi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar terkait dengan Al-Quran yang ini bisa merusak akan kebenaran Al-Quran. Maka Allah berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk.
Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebagai bantahan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang diarahkan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, kemudian dalam catatan sejarah yang ditulis oleh para ulama kita dalam perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antara tuduhan yang diarahkan oleh orang-orang musyrik terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di samping ada tuduhan bahwa beliau adalah seorang yang gila, maka di antaranya adalah beliau kahin, yakni seorang dukun atau sahir, seorang tukang sihir. Dan tatkala dikatakan beliau adalah dukun, berarti mereka mengatakan apa yang dibaca oleh Muhammad dari perkataan-perkataan yang ia mengatakan itu adalah firman Allah, pada hakikatnya itu adalah bisikan dari syaitan yang selalu mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan Quran itu adalah bisikan syaitan. Quran itu adalah wahyu yang disampaikan oleh syaitan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa Muhammad ini selalu didampingi oleh syaitan. Ya, Muhammad ini selalu didampingi oleh syaitan. Sehingga ada sebagian mereka tatkala Nabi SAW tidak kunjung keluar dari rumahnya, dia tidak menyampaikan wahyu dari Allah SWT yang dibacakan kepada mereka, maka sebagian mereka mengatakan, ya Muhammad, aku yakin bahwa syaitanmu telah meninggalkanmu. Ya, syaitanmu telah meninggalkanmu. Karena mereka menuduh ini, bahwa Nabi SAW itu didampingi oleh syaitan, karena dia adalah seorang dukun, yang mana syaitan ini yang menyampaikan kalimat-kalimat yang dibaca oleh Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan ini dalam ayat yang lain. Ya, contoh misalnya dalam surat Asy-Syu'ara, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212. Ya, 210 sampai 212. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun." Allah SWT berfirman yang artinya, dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh para syaitan. Dia adalah firman Allah yang difirmankan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam membawanya, menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya kepada manusia. Ya, maka wa ma tanazzalat bihi syayatin, kata Allah, dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh para syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, kata Allah, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, firman Allah yang sangat mulia, tidak layak dibawa kecuali oleh utusan Allah yang sangat mulia dari kalangan malaikat, dan tidak layak diterima kecuali oleh seorang rasul yang paling mulia dari kalangan manusia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama sekali kata Allah, wa ma yanbaghi lahum, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran, karena syaitan terkutuk, makhluk jahat. Wa ma yastati'un, dan mereka pun tidak akan kuasa. Innahum 'anis sam'i lama'zulun, kata Allah. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu. Ya, di mana setiap kali mereka hendak mendekati tempat-tempat yang biasa mereka mencuri informasi dan kabar dari langit, maka mereka akan diserang oleh bintang-bintang. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa di antara hikmah tujuan diciptakannya bintang adalah untuk sebagai pelontar, ya, yang digunakan malaikat, ya, untuk melempar atau memanah para syaitan yang berusaha mencoba mencuri kabar dari langit. Maka setelah Allah SWT utus Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT perketat penjagaan langit. Ya, Allah SWT perketat penjagaan langit sehingga mereka sama sekali tidak mampu mencuri dan mendengar Al-Quran yang difirmankan oleh Allah SWT kepada malaikat, yang dibaca malaikat di atas sana.
mereka tidak mampu mendengarnya. Ya, maka siapapun dari mereka para syaitan yang mencoba untuk mendekat ke sana di tempat-tempat yang biasa dahulu mereka mencuri informasi dari langit, maka panah-panah api ini, bintang-bintang ini akan dilepaskan dan akan membakar mereka dan membunuh mereka. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka Allah SWT membantah ya dalam ayat yang mulia ini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat 26. Fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya berfirman, fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Kemanakah kamu akan pergi? Artinya setelah penjelasan tentang keagungan Al-Quran, ya, di bawah Al-Quran ini adalah firman Allah yang sangat agung, karena ia dibawa oleh malaikat yang paling mulia dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, ya, Jibril dan Muhammad alaihima assalatu wassalam. Ya, kemudian Al-Quran pada dasarnya adalah kalimat-kalimat yang agung, ya, datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia adalah firman Allah, zat yang maha agung Subhanahu wa ta'ala, maka firmannya adalah firman yang sangat agung. Jadi Al-Quran sendiri adalah firman Allah yang sangat agung, karena ia adalah firman perkataan zat yang maha agung, zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Quran yang maha mulia ini, karena dia adalah firman zat yang maha mulia. Quran yang agung ini, karena dia adalah firman zat yang maha agung Subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yakni Jibril alaihi salatu wassalam, dan disampaikan kepada utusan Allah yang paling mulia dari kalangan manusia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala semua ini telah bersatu dalam Al-Quran, kemuliaan demi kemuliaan bersatu dalam Al-Quran, belum lagi kalimat-kalimatnya, keagungan yang terdapat di dalamnya, yang tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, maka niscaya mereka akan mendapatkan padanya perselisihan yang banyak, pertentangan yang banyak. Sampai hari ini tidak ada seorang pun manusia mampu menjelaskan tentang satu kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengatakan ini Al-Quran tidak benar, salah. Dari sisi informasi yang disampaikan ini tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada seorang pun yang sampai hari ini mampu. Kalaupun seandainya mengatakan ini kesalahan dan sebagainya, maka hakikatnya pemahamannya yang salah. Karenanya para ulama telah menjelaskan, para ilmuwan Islam pasti akan meluruskan. Ini keagungan Al-Quran. Maka Allah SWT berfirman, fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ay kaifa yakhtur hadha bibalikum wa kaifa azabat ankum adhanukum. Beliau mengatakan, bagaimana hal seperti ini tidak bisa kalian pahami dengan hati kalian? Bagaimana kalian tidak bisa menyadari dengan pikiran kalian kebenaran Al-Quran? Padahal Al-Quran dari semua sisinya agung, dari semua sisinya mulia. Tidak ada keraguan sedikit pun dari kandungan kebenaran Al-Quran. Ya, maka Allah SWT mengatakan, fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Bahkan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, hatta ja'altumul haqqa alladhi huwa fi a'la darajatis sidqi bimanzilatil kadhib. Ya. Maka kemanakah kamu akan pergi? Di mana kecerdasan kalian? Di mana akal kalian? Di mana hati kalian? Tatkala kalian menjadikan kebenaran
yang dia merupakan puncak dari kebenaran itu, kalian jadikan ia sebagai sesuatu yang menurut kalian adalah kedustaan. Ya, menurut kalian adalah kedustaan. Jadi sesuatu yang maha benar ini, yakni firman Allah SWT, sesuatu yang maha agung ini, yakni Al-Quran, sesuatu yang maha mulia ini, yakni Al-Quran, kemudian kalian jadikan adalah sesuatu yang menurut kalian adalah kedustaan, fa aina tadhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan, ya, fa aina tadhabun, kemanakah kamu akan pergi? Artinya, di mana akal kamu? Mana kecerdasan kamu? Kenapa engkau tidak tunduk kepada Al-Quran yang dari semua sisinya adalah mulia, yang dari semua sisinya adalah keagungan, kebenaran yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak diragukan. Kenapa kalian tidak beriman? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan metode uslub ta'ajjub, menunjukkan keheranan kenapa mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Mana kecerdasan kalian? Ya, mana kepintaran kalian? Kenapa menolak Al-Quran? Karenanya Allah SWT berfirman pada ayat yang lain, ya, contoh misalnya dalam surat Al-Mursalat ayat 50. Ya, surat Al-Mursalat ayat 50 Allah SWT mengatakan, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Yang artinya, maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Artinya jika seandainya firman Allah Al-Quran ini yang mulia dari semua sisinya, telah kita jelaskan di atas bagaimana keagungan, bagaimana kemuliaan, bagaimana kesempurnaan, bagaimana kepastian kebenaran yang dikandung olehnya. Jika seandainya ini tidak mereka imani, lalu perkataan mana selain ini yang bisa mereka imani? Ini adalah perkataan yang paling sempurna, perkataan yang paling baik, perkataan yang paling mulia. Jika kalian tidak mengimani ini, lalu perkataan mana yang akan kalian imani? Maka Allah SWT mengatakan, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 50 dari surat Al-Mursalat, Allah berfirman, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Ai idza lam yu'minu bihadzal Qur'an, fabi ayyi kalamin yu'minuna bih." Jika seandainya mereka tidak mengimani Al-Qur'an, firman Allah ini, lalu perkataan mana yang akan mereka imani selain Al-Qur'an? Padahal tidak ada kata-kata yang lebih sempurna dari Al-Qur'an. Tidak ada firman yang lebih mulia dari Al-Qur'an. Tidak ada firman yang lebih agung dari Al-Quran. Jika seandainya mereka tidak mengimani Al-Quran, maka perkataan mana yang akan bisa mereka imani? Karena ada suatu ungkapan yang sangat baik untuk dicermati oleh setiap kita, bahwa kadangkala tatkala kita ingin menjadi orang baik, ingin bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah, memiliki keinginan kuat untuk menjauhi maksiat kepada Allah SWT, kadangkala kita mencoba untuk menumbuhkan keimanan kita yang ada dalam hati kita dengan mendengar sesuatu selain Al-Quran. Sehingga kadangkala ada sebagian orang mengatakan bahwa semangat untuk beribadah kepada Allah muncul di hati saya bukan dengan membaca Al-Quran, akan tapi mungkin dengan sebagian mengatakan dengan mendengar nyanyian, dengan mendengar kata mereka nasyid-nasyid yang menurut mereka adalah nasyid-nasyid yang mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau mendengar Al-Quran mereka tidak menurut mereka tidak muncul dalam hati mereka keinginan untuk beribadah kepada Allah, tidak muncul semangat. Dan ini didapati oleh sebahagian kita rasakan. Kadangkala tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh misalnya dalam ayat yang mulia ini, tatkala Allah berfirman tentang hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dibacakan kepada kita kalimat-kalimatnya dan artinya serta penjelasannya, hati kita kadangkala tidak tergugah untuk beribadah. Namun tatkala ada untayan-untayan nasihat, mungkin yang disebut dengan bait-bait syair, atau mungkin sebagian mengatakan nasyid-nasyid, dibacakan, muncul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan rahimahumullah taala, ya, tidak ada baiknya satu hati seorang hamba yang tidak terpengaruh dengan Al-Quran. Tidak terpengaruh dengan Al-Quran.
Artinya tatkala seorang hamba hatinya tidak tergugah dengan Al-Quran, ini adalah hati yang tidak baik. Ya, ini adalah hati yang tidak baik. Karena Al-Quran adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia, firman-firman Allah SWT yang maha sempurna, yang bisa merubah hati seorang manusia. Maka hati yang tidak berubah dengan Al-Quran, akan tapi berubah dengan selain Al-Quran, ini adalah hati yang tidak baik. Maka Allah SWT mengatakan, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Ya. Jadi kalau seandainya kita tidak tergugah dengan firman Allah, bagaimana hati kita? Padahal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berusahalah untuk berlatih. Tatkala mendengar Al-Quran, maka hati kita tergugah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, keimanan mereka bertambah. Mereka menjadi seorang hamba yang memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah dan semangat untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 26 ini, fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Artinya, jika seandainya penjelasan ini telah datang, kalian juga tidak beriman, maka apa yang diharapkan dari kalian? Kebaikan apa yang diharapkan dari kalian? Maka kemanakah kamu akan pergi, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 27, ayat berikutnya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yatadzakkaruna bihi rabbahum. Dengan Al-Quran, seorang hamba bisa mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang siapa sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahu min sifatil kamal. Dan sifat-sifat yang maha sempurna yang dimiliki oleh Allah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma yunazzahu anhu minan naqaisi war radzaili wal amthal. Dan dari Al-Quran kita lihat sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak baik dinafikan oleh Al-Quran. Ya, artinya seorang yang hendak mengenal Allah, maka ia mengenalnya melalui Al-Quran. Maka Allah mengatakan dzikrul lil alamin. Quran ini hanyalah peringatan yang disampaikan oleh Allah kepada semesta alam. Artinya orang yang hendak mengenal Allah, hendak mendekat kepada Allah, maka semua itu penjelasannya ada dalam Al-Quran. Wa yatadzakkaruna bihil awamira wan nawahi wa hukmaha. Dan dengan Al-Quran seorang itu bisa mengetahui dan bisa mengingat aturan-aturan Allah, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah serta hukum-hukumnya. Wa yatadzakkaruna bihil ahkam al-qadariyah wal syar'iyyah wal jazaiyah. Dan dari Al-Quran lah seorang bisa mengetahui dan bisa mengingat hukum-hukum ketentuan Allah, baik terkait dengan takdirnya, terkait dengan syariatnya, maupun hukum yang akan ditetapkan oleh Allah di hari akhirat kelak. Dari Al-Quran lah dia tahu. Wabil jumlah, secara umum beliau mengatakan, yatadzakkaruna bihi masalihad darain wa yanaluna bil amali bihi sa'adatain. Beliau mengatakan secara umum beliau mengatakan Quran ini adalah kitab suci yang menjelaskan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini adalah kitab suci yang akan menjadikan kita mendapatkan apabila kita mengikutinya. Kita mengikuti arahan dan peringatannya, kita akan mendapatkan dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka Allah ingatkan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala ini tiada lain hanyalah peringatan bagi kita semua. Siapa yang mengikutinya, maka ia akan selamat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia akan binasa. Inilah Al-Quran, dzikrul lil alamin, peringatan bagi semesta alam. Berikutnya ayat 28. Liman syaa'a minkum ay yastaqim.
yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Para ulama mengatakan, setelah jelas Al-Quran ini adalah peringatan, penjelasan, maka siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, maka ikutilah Al-Quran. Ikutilah Al-Quran. Jadi yang ingin selamat, yang ingin istiqamah, yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka silahkan ikuti peringatan Al-Quran. Maka sebagian para ulama mentafsirkan ayat yang mulia ini adalah in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Jadi seakan-akan Allah mengatakan bagi siapa dari kalian yang hendak istiqamah, menempuh jalan yang lurus, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka peringatan itu ada di dalam Al-Quran. Silahkan ikuti Al-Quran. Ya, silahkan ikuti Al-Quran. Maka wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama mengatakan Al-Quran ini adalah peringatan. Al-Quran ini adalah peringatan. Akan tapi bagi siapa? Bagi orang yang memiliki kehendak, bagi orang yang memiliki keinginan untuk menempuh jalan kebaikan itu. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut, misalnya ayat 69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, berjuang, berusaha untuk mencari keridhaan Allah SWT, lanahdiyannahum subulana. Benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, man aradal hidayah fa'alaihi bihadzal Qur'an. Siapa di antara kalian ingin mendapatkan petunjuk, maka silahkan pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyelamat, Al-Quran adalah petunjuk, dan tidak ada petunjuk selain Al-Quran. Ya, tidak ada petunjuk selain Al-Quran. Ya, berikutnya ayat 29. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 28, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Quran ini adalah peringatan bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Artinya tatkala dia memiliki keinginan untuk selamat, keinginan untuk mendapat petunjuk, maka petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Ya, petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Kemudian seakan-akan Allah SWT memberitakan kita untuk berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran agar kita bisa tetap istiqamah di atas jalan yang lurus sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun Allah SWT ingatkan, ya, pada ayat yang terakhir, ayat 29, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Artinya sekalipun kita memiliki kemauan untuk mengikuti ajaran Al-Quran agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, tapi semua itu kembali kepada kehendak Allah SWT. Ya, semua itu kembali kepada kehendak Allah. Allah SWT mengatakan, dan kamu tidak dapat menghendaki. Benar, engkau punya kehendak, engkau punya keinginan untuk selamat, engkau punya kemauan untuk mengikuti Al-Quran misalnya, engkau ingin selamat dunia dan akhirat, tapi semua kehendakmu itu berjalan di bawah kehendak Allah. Maka Allah mengatakan, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Sa'di mengatakan, famasyiatuhu nafidah. Kehendak Allah lah yang akan berlaku, kehendak Allah lah yang akan berjalan. La yumkin an tu'arad aw tumana.
Ya, bahwa kehendak Allah itu tidak mungkin ditentang. Ya. Jadi seorang hamba sekalipun dia punya keinginan untuk selamat, tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, namun jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya kemudahan untuk mengikuti Al-Qur'an, maka dia tidak akan mampu melakukannya. Ya. Karenanya tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan kecuali dengan bimbingan dari Allah. Tidak ada seorang pun yang melakukan keburukan atau kejahatan kecuali karena Allah SWT tidak membimbingnya. Allah biarkan dia. Karena jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Coba lihat apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-An'am. Misalnya Allah berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Ya, ayat yang sangat luar biasa. Allah SWT berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka. Artinya utusan yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang kafir itu malaikat, bukan manusia, malaikat. Wa kallamahumul mauta, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka sekalipun. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka. Allah mengatakan, maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali apabila Allah menghendaki mereka beriman. Ya, kecuali apabila Allah menghendaki mereka beriman. Ada tatkala orang-orang kafir meminta kepada Nabi kita yang mulia SAW permintaan-permintaan yang banyak. Yang kata mereka kalau seandainya permintaan itu dikabulkan mereka akan beriman. Jika seandainya yang mereka minta itu benar-benar diberikan kepada mereka, mereka akan beriman. Allah mengatakan mereka tidak akan beriman sekalipun diturunkan kepada mereka malaikat, sekalipun orang yang mati akan berbicara dengan mereka, sekalipun dikumpulkan ya di hadapan mereka segala sesuatu, mereka tidak akan beriman kecuali apabila Allah menghendaki keimanan mereka. Walakinna aktsarahum yajhalun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini yang kita katakan tadi, bahwa seorang tidaklah melakukan kebaikan, bisa melakukan kebaikan kecuali karena Allah telah memberikan kemudahan dan taufik kepadanya. Dan tidaklah seorang melakukan kejahatan atau maksiat kecuali karena Allah telah biarkan dia. Maka kita selalu berdoa, ya Tuhanku, janganlah Engkau serahkan diriku ya dengan kepada diriku, atau sandarkan diriku kepada diriku sendiri sekalipun hanya sekejap mata. La takilni ila nafsi tarfata ain. Kita mohon kepada Allah selalu dibimbing setiap saat, diberi petunjuk setiap saat, sehingga kita mampu melakukan ketaatan, mampu menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Maka kita katakan tadi, jangan lupa selalu meminta bantuan kepada Allah SWT untuk melakukan kebaikan dan untuk menjauhi maksiat. Ambillah pelajaran dari Abu Talib, paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana usaha Nabi ya untuk menyampaikan kebenaran kepadanya agar dia masuk ke dalam Islam. Bahkan tercatat dalam sejarah, beliau sendiri sudah tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Akan tapi takdir Allah SWT telah Allah tentukan. Sampai akhirnya tatkala meninggal, ia tidak masuk ke dalam Islam. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang paling kau cintai. Akan tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki olehnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maka jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Benar kita ingin selamat, benar kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Tapi jika seandainya Allah tidak berikan kemudahan kepada kita untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan itu, niscaya kita jauh dari apa yang kita harapkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Kemudian terakhir beliau mengatakan bahwa ayat yang mulia ini adalah terdapat padanya bantahan, kata beliau, ya, kepada dua kelompok sesat, Al-Qadariyah An-Nufat
dan Jabariyah. Karena ada dua kelompok sesat terkait dengan takdir. Yang pertama yakni Qadariyah, dikenal dengan kelompok yang menafikan takdir, artinya takdir tidak ada. Ya, takdir tidak ada. Bahkan mereka mengatakan bahwa seorang hamba itu tatkala melakukan satu perbuatan, ya dialah yang menciptakan perbuatan itu. Tidak ada sama sekali keterkaitan antara perbuatannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini orang-orang Qadariyah. Ya, dan ini terbantahkan dengan ayat yang mulia ini karena kehendak Allah itu ada. Ya, kehendak Allah itu ada. Allah SWT mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Bahkan kehendak Allah itu adalah penentunya. Ya, dikatakan oleh Allah kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Ya, sedangkan orang-orang Qadariyah menafikan kehendak Allah. Ya, menafikan kehendak Allah. Mereka mengatakan bahwa manusia tatkala melakukan satu perbuatan, hakikatnya ia sedang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, sama sekali bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga bantahan bagi orang-orang Jabariyah yang menafikan kehendak manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwa manusia ini hanya bagaikan daun yang diterbangkan oleh angin. Artinya kita bagaikan robot. Yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kehendak. Ini bertolak belakang dengan pemahaman Qadariyah tadi. Ya, di mana mereka mengatakan kita memiliki kuasa mutlak. Kita memiliki kehendak mutlak. Sedangkan kehendak Allah tidak ada. Sedangkan orang-orang Jabariyah ini menafikan kehendak Allah. Menafikan kehendak manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwa manusia ini ibarat satu daun yang jatuh dari pohon yang diterbangkan oleh angin dan tidak memiliki kehendak apapun. Jadi manusia bagian robot. Maka dibantah, kedua pemahaman sesat ini dibantah oleh ayat yang mulia ini. Karena dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan kamu tidak dapat menghendaki. Ini menunjukkan manusia punya kehendak. Manusia punya keinginan. Manusia tidak dipaksa. Manusia bukan bagaikan robot atau daun yang diterbangkan oleh angin. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jabariyah. Ya. Dan Allah SWT mengatakan, "Illa ayyasha Allah." Ya, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah punya kehendak. Ya, tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Qadariyah. Maka wallahu ta'ala alam, pendapat sahih yang benar adalah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Manusia punya kehendak, Allah juga berkehendak, akan tapi kehendak manusia berjalan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Jadi intinya kita punya kehendak, tapi sebagai penentu kehendak kita akan terjadi atau tidaknya yang menentukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka insya Allah kehendak kita akan berjalan. Jika seandainya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehendak kita tidak akan terjadi. Karenanya jangan lupa sebagaimana kita katakan di atas, ya, selalu memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan amal saleh. Ya, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudahkan diriku untuk melakukan amal ibadah. Ya Allah, beri kemudahan kepadaku untuk menjauhi maksiat-maksiat yang Engkau larang dalam agamamu. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita jelaskan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir juz amma, ya, surat berikutnya, ini surat Al-Infitar. yakni di antara surat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Bahkan di awal pembahasan surah At-Takwir kita juga sempat singgung surat Al-Infitar, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, barang siapa yang ingin melihat kejadian hari kiamat ka'annaha ra'yu 'ain, ya, kejadian hari kiamat seakan-akan ia melihatnya dengan mata kepalanya, maka bacalah surat At-Takwir, ya, dan surat berikutnya ini surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq, idza samaun syaqqat. Maka insyaallah surat Al-Infitar akan mulai kita bahas pada
pertemuan-pertemuan yang akan datang biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.